Saya ingin hidup di Malaysia, kuliah saya itu dibiayain oleh biaya sendiri, yaitu dari dana karya buku saya. Karena pada waktu itu saya melihat peluang di Malaysia yang cukup besar adalah pada waktu itu ya, membuat buku-buku agama, baik itu terjemahan maupun yang sifatnya bukunya karya-karya tulisan pribadi. Ketika kita ingin mengajak santri juga ingin jadi seorang penulis, ya kan, ciptakan dalam diri kita sendiri hobi yang pertama. Karena kalau tidak ada hobi memang tidak akan muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menonton podcast Darul Hikmah, Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Medan. Bersama saya sebagai host Firmansyah. Malam hari ini kita kedatangan kembali tamu kita yang luar biasa, Ustadz Haji Muhammad Yusuf Sinaga LCMA. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Ya, ini ketika kami melihat sangat menarik sekali nih untuk dikembangkan kembali Ustadz. Ya. Cerita kisah-kisah antum, banyak sekali yang dapat kita ambil dari perjalanan hidup antum. Ya. Dan kali ini kami ingin melihat kembali Ustadz. Apa kira-kira, ya kalau kita melihat dalam podcast yang lalu, itu perjalanan pendidikan antum sampai ke Mesir, ke Timur Tengah, kemudian antum S2-nya di UKM Malaysia, kemudian antum juga membuat terjemahan buku gitu kan. Ya. Nah, kira-kira saat ini yang sedang antum kerjakan? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun berada ya. Alhamdulillah malam hari ini saya diundang ya di podcast atau TV Darul Hikmah. Ingin sedikit memberikan pengalaman saya, khususnya karya-karya saya yang selama ini mungkin sedikit banyaknya sudah memberikan ruang ya, kepada publik, terkhususnya mungkin untuk masyarakat Malaysia. Sedikit saya kembali kepada sejarah bahwa sebenarnya tahun 2000 pas, tepatnya 2021 ya, saya berangkat ke Malaysia ngambil S2. Dan pada waktu itu saya hanya terbesit dalam hati saya ingin hidup di Malaysia, kuliah saya itu dibiayain oleh biaya sendiri, yaitu dari dana karya buku saya. Karena pada waktu itu saya melihat peluang di Malaysia yang cukup besar adalah pada waktu itu ya, membuat buku-buku agama, baik itu terjemahan maupun yang sifatnya bukunya karya-karya tulisan pribadi. Karena peluang ini besar, tertantang saya. Karena memang saya suka dari dulu menulis. Waktu di Al-Azhar Mesir pun saya suka menulis dan termasuk salah satu pendiri buletin generasi namanya. Jiwa menulis saya itu tertantang ketika saya berada di Malaysia. Hampir seluruh mahasiswa Al-Azhar di Malaysia itu mengajar. Nggak ada terpikir untuk membuat sebuah karya buku, menulis atau menerjemah. Nggak ada. Kalau saya pingin, sampai ada kata-kata kawan saya Yusuf, kenapa antum mau buat buku? Kan capek, letih, kan bagus mengajar gitu. Enggak, saya bilang. Dengan membuat buku, karya buku saya dibaca orang, saya juga dapat income, dapat duit, kan gitu ya. Buku-buku apa Cak yang antum buat biasa di sana? Alhamdulillah pada waktu itu saya bergerak membuat buku-buku terjemahan dari buku-buku bahasa Arab untuk pertama kali ya. Tapi sebenarnya saya cerita dulu sedikit. Saya ditolak pertama sekali ya, ketika saya mengajukan terjemahan saya ditolak oleh 10 penerbit Malaysia. Tidak ada satu pun yang menerima. Tolakan pertama. Tolakan yang kedua lebih menyakitkan. Setelah diterima, saya mengajukan, saya ingat nama penerbitnya lagi ya, waktu itu Darul Nu'man Malaysia. Apa dia bilang? Oke, saya terima, tapi mau saya bayar 5 sen satu halaman. 5 sen. Bayangkan ilmu kita dihargai 5 sen. Saya bilang, kenapa Pak Ci? You Indo, katanya. Wah, saya bilang, jadi kenapa alasan Indo? Saya bilang, iya. You Indo, karena Indo mungkin bahasa masih Indonesia nggak bisa kita terima. Baik. Akhirnya saya dengan berhati-hati
saya tolak memang, saya tidak terima. Besoknya saya coba lagi. Saya membuat proposal 31 ke 31 percetakan di Malaysia. Dari 31 cuma 1 percetakan yang menerima karya saya. Setelah diterima itu pun saya dapat uangnya setelah 3 bulan kemudian. Akhirnya ya terus terang saja kawan-kawan pada kasihan ya saya. Udah Ustadz Yusuf, janganlah buat buku lagi, jangan terjemah. Capek, nggak ada dapat lagi duitnya lama lagi. Enggak, saya bilang. Saya harus buat buku, buat karya buku. Nah, gimana saya menutupi hidup saya? Saya pinjam duit. Saya pinjam ke kawan-kawan. Nanti kadang pinjamlah duit berapa, saya pinjam begini. Saya pinjam 1.000 ringgit untuk hidup saya 5 bulan. Nanti saya bayar dari uang terjemahan saya. Singkat cerita, alhamdulillah, penerbit pertama yang menerima karya saya adalah Darussalam Publishing. Yang sampai saat ini akhirnya saya menerbitkan, menciptakan satu produk saya di penerbit Darussalam Publishing. Itu di mana, Ustaz? Di Darussalam Publishing Darussalam. ini di Darussalam, namanya Darussalam Kedah, itu di Kedah, ya, di Kedah, Malaysia. Alhamdulillah ya. Dan singkat cerita, alhamdulillah karya-karya terjemahan saya sampai saat ini sudah mencapai hampir 100-an judul ya di Malaysia itu. Itu judul-judul yang sudah Malaysia di saja. Malaysia saja. Itu di Malaysia saja. Dan alhamdulillah kita juga buku-buku saya atau karya terjemahan saya, salah satu yang saya sangat berkesan adalah buku saya berkarya biografi ulama hadis. Saya menulis dengan Profesor Ismail Yusuf namanya. Saya masih ingat itu. Profesor Ismail Yusuf. Karya ini sekarang buku saya dipakai di Universitas Kebangsaan Malaysia. Wah, luar biasa, Ustaz ya. Iya. Jadi kira-kira, Ustaz, apa kiat-kiat dari antum itu bisa menjadi seorang penerjemah yang hebat gitu, Ustaz? Sebenarnya saya tekankan tidak ada di antara kita itu kita yang paling hebat, tidak ada. Tidak. Jadi kalau dibilang oh antum hebat, tidak. Kita hanya berpikir berbuat, kita ada kemauan maka kita berbuat. Ketika kita ingin berbuat sesuatu maka itu perlu ada action. Tunjukkan, buktikan, wujudkan. Kalau hanya sebatas angan-angan, tidak ada realita, tidak ada bukti, orang nanti akan mencemoohkan kita. Tapi ketika saya ingin membuat terjemahan terbaik, saya ingin membuat terjemahan buku, buktikan terjemahannya, nampakkan bukti bukunya, akhirnya orang akan merespon apa yang kita wujudkan atau kita angan-angan. Itu sebenarnya. Jadi kalau sekarang kita cari di Google, iya, judul buku apa yang antum tulis itu ada itu, Ustaz. Baik, mungkin para pemirsa ya bisa melihat karya-karya buku saya kalau di Google itu search saja, lihat saja di www atau www.jahabersa.com, www.jasminenterprise ya. Nah itu, tapi untuk saat ini aktif saya tengok itu di www.jahabersa.com. Itu banyak karya-karya saya atas nama saya sendiri, Haji Muhammad Yusuf Sinaga LCMA. Banyak karya saya di situ yang sudah diterbitkan. Gimana Ustaz? Antum caranya itu bisa bersaing dengan penerbit-penerbit di Malaysia atau penulis-penulis di Malaysia gitu. Sehingga antum bisa lebih dikenal di Malaysia ketimbang di Indonesia ya. Intinya kita memperbanyak produk, memperbanyak karya. Memang pada waktu itu banyak, setelah tahun 2001 ada beberapa kawan-kawan yang ingin menterjemah buat buku. Tetapi pada hakikatnya banyak kawan-kawan yang tidak istiqomah. Kendalanya adalah tidak konsisten. Ketika ada menemui kendala, apalagi membuat buku ya, menterjemah ini rumit, capek, betul capek. Kita kadang-kala menterjemahkan katakanlah satu halaman, kita harus membuka kamus Munjid, kamus Munawir harus lengkap, tengok lagi di Google, mungkin kalau sekarang sudah ada Google baru kita cari, habis itu kita susun kata-kata. Ini tidak pekerjaan yang sangat susah sekali dan jarang orang mau mengerjakan ini. Apalagi ya orang mencari kehidupan atau maisha, mencari uang dengan menterjemah. Itu jarang orang pingin ke situ, jarang sekali. Kenapa? Capek. Pasti kalimatnya capek, letih. Nah, itu. Kenapa saya bisa? Karena memang saya punya tujuan. Nah, itu. Jadi Ustaz, kalau kita melihatlah ketika terjadi pandemi kemarin, COVID, yaitu apakah masih tetap berjalan tulisan-tulisan antum di Malaysia itu, Ustaz? Sebenarnya ya alhamdulillah hikmah COVID itu ada juga pada saat diri saya. Pada waktu di Malaysia itu stagnan terjemahan atau berhenti untuk sementara, saya alhamdulillah
bersama sahabat saya pada waktu ya, Ustadz saya lupa, mungkin Ustadz Ali Firmansyah juga mungkin namanya. Saya menciptakan karya buku lagi, menulis buku. Pada waktu itu saya ingat diundang oleh Kakan Kemenak Iwan Julhami almarhum ya, supaya membuat karya buku yang bisa dipakai di sekolah-sekolah, yaitu buku MDTA. Berarti dari setelah berkembang saya. masa Covid itu antum udah tidak lagi bermain di Malaysia, Ustaz, ya? Iya, masa Covid saya tidak bermain buku Malaysia, saya fokuskan buku-buku pelajaran, buku MDTA dan buku-buku bahasa Arab yang alhamdulillah sekarang buku-buku karya saya sudah dipakai lebih daripada 5 atau 600 sekolah di Sumatera Utara. Luar biasa kali, Ustaz. Ya. Pelajaran apa aja tuh, Ustaz? Alhamdulillah pelajaran yang saya tulis buku-bukunya itu yaitu fikih, Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, SKI, bahasa Arab. Ada 7 mata pelajaran yang saya tulis dan saya cetak, saya terbitkan sendiri dan sudah cetakan, saya kira sudah cetakan yang ke-7 ya. Sudah 7 tahun saya bergerak di sini, khususnya digunakan di sekolah-sekolah di Langkat, Sumatera Utara dan sebahagian di beberapa daerah Sumatera Utara. Dan saya insya Allah kedepannya akan fokus membuat buku pelajaran bidang agama termasuk bahasa Arab yang akan digunakan di sekolah SD, IT, SMP, IT atau SMA Sanawiyah atau aliyahnya. Karena target saya insya Allah 5 tahun ke depan buku karya saya dipakai di seluruh Indonesia. Itu target saya. Jadi untuk saat ini buku MDTA antum masih digunakan di sekitaran ya, beberapa sekolah di Kota Medan, kemudian di Langkat, dan ada di sebagian di daerah Bagan Batu. Bagan Batu ya, Iya. Wah, luar biasa, Ustaz. Jadi bagaimana caranya nih, Ustaz, supaya anak-anak ini, anak-anak pesantren ada keinginan mereka untuk bisa menulis, Ustaz? Satu, sebenarnya ketika kita ingin mengajak santri juga ingin jadi seorang penulis, ya kan, ciptakan dalam diri kita sendiri hobi yang pertama. Karena kalau tidak ada hobi memang tidak akan muncul. Nah, jangan kita paksakan kemauan seorang anak sesuai dengan kemauan kita, tidak akan bisa. Nah, ditengok, oh ini abang kami mantap, sekarang terkenal jadi seorang penulis, aku seperti dia, nggak akan mungkin. Nggak bisa, Ustaz, ya? Nggak akan bisa itu. Tidak. Kalaupun bisa nanti tidak akan jadi dia. Tidak akan memang jadi. harus hobi dia, kemampuan dia. Hobi dia, apa hobi seorang anak itu ditekunin terus, maka dia akan jadi. Nah itu. Intinya jangan paksakan kemauan kita kepada orang lain. Oke, jadi ini saya lihat dari sosial media antum juga sudah membuka sekolah ya? Ya. Alhamdulillah tahun 2013 saya membuka Yayasan Wakaf Tabarok ya, ini sebagai sumbangsi keilmuan saya di dunia pendidikan tentunya, dan ini insya Allah terus akan saya gerakkan ke depannya. Saya ingin nanti berkembang, mungkin untuk masa tua saya sebagai ya menjadi amal jariah saya lah, salah satu daripada kegiatan aktivitas keilmuan saya tentunya. Jadi nyambung, Ustaz, ya. Iya. Seorang penulis, antum yang buat buku, antum juga sekarang bergerak di dunia pendidikan, buat sekolah gitu. Iya, betul. Nah, saya dengar juga antum sedang berada di Darul Umroh. Iya. Ya, travel umroh. Nah, itu gimana ceritanya, Ustaz? Bisa lari ke Darul Umroh? Mungkin ada istilah kawan sahabat saya dari Mesir, Ustaz Yusuf ini multi talenta ya, semua dikerjakan. Saya berpikir begini, selama kita bisa mampu melakukan, lakukan saja. Nah itu. Jadi karena itu masih berhubungan dengan bidang kita juga, khususnya travel umroh ini, saya memang berkeinginan suatu saat, pada waktu itu berkeinginan sekurang-kurangnya saya ingin melaksanakan ibadah umroh setahun sekali saja. Tetapi entah bagaimana akhirnya saya tertarik bidang travel umroh ini, akhirnya saya bergabung dengan salah satu travel yang cukup punya nama yaitu Darul Umroh, dan alhamdulillah sampai saat ini sekurang-kurangnya sebulan sekali saya berangkat umroh membawa jemaah. Mungkin bisa antum sampaikan, Ustaz, kepada penonton travel antum, mana tahu ada saudara, kakak, abang, ayah, ibu yang mau umroh, mungkin bisa langsung. Baik para pemirsa sekalian, bagi sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga besar saya, ataupun bapak ibu sekalian dimanapun berada, jika bapak ibu memang berkeinginan ingin ke Baitullah dan ingin mendapatkan pelayanan terbaik dari seorang pembimbing yang terbaik dan berpengalaman dan di sebuah travel yang amanah, maka bergabunglah dengan
dengan saya, yaitu dengan travel Darul Umroh Al Haramain. Insya Allah Bapak Ibu akan saya bawa umroh, menelusuri dua tanah haram dengan sesuatu yang sangat berbeda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Alamatnya di mana, Ustaz? Alamatnya? Untuk saat ini, mungkin alamatnya bisa tengok di link bawah ini, Ustaz, ya? Bisa lihat langsung, yaitu saya tinggal di Deli Tua, ketepatan. Bisa langsung berhubungan dengan saya. Oke, siap, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz, ya, untuk kesempatan malam ini satu hal yang sangat luar biasa. Banyak sekali manfaat, motivasi yang dapat kami ambil dari antum. Amin. Yang mudah-mudahan saya dan lain yang pendengar ini bisa termotivasi untuk menjadi seorang penulis, menciptakan karya-karya tulis mereka sehingga dapat berguna bagi yang lain. Baik, Ustaz, mungkin ini saja kesempatan kita pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.